Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di mata kuliah Lembaga Keuangan Non-Bank, yaitu Zizwab Syariah, yang pada kesempatan ini saya, Sapriya Rahman, akan menjelaskan tentang mustahik zakat. Pada dasarnya, zakat terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu zakat fitrah, di mana zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan menjelang hari raya Idul Fitri oleh setiap muslimin, baik tua, muda, ataupun bayi yang baru lahir. Selanjutnya yaitu zakat mal. Zakat mal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang atau juga badan hukum yang wajib dikeluarkan untuk golongan tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dan jumlah minimal tertentu. Dari zakat yang dikeluarkan oleh setiap umat muslim hanya boleh diberikan kepada mustahik zakat. Lalu, sebenarnya apakah yang dimaksud dengan mustahik zakat? Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima harta zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat di dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريدة من الله Wallahu alimun hakim. Sadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allab yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 60. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60 tersebut, menyatakan bahwa orang-orang yang berhak untuk menerima zakat atau mustahik terdapat 8 golongan. Baiklah, saya akan menjelaskan dari 8 golongan tersebut. Untuk yang pertama adalah al-fuqara atau fakir. Orang yang berhak untuk menerima zakat yang pertama yaitu al-fuqara atau orang fakir atau melarat. Mereka adalah orang yang hidupnya sangat sengsara, tidak punya harta sama sekali, dan juga tidak punya tenaga untuk bisa mencukupi kebutuhan untuk dirinya sendiri. Yang kedua adalah al-masakin atau orang miskin. Menurut Imam Abu Hanifah, orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Sedangkan jamhur ulama mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi.
Selanjutnya yang ketiga adalah al-amilin atau panitia zakat atau disebut juga dengan amil zakat. Adalah orang-orang yang tugasnya menghimpun sekaligus membagikan zakat kepada golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Panitia zakat tersebut juga berhak untuk menerima zakat, karena juga termasuk ke dalam mustahik zakat. Selanjutnya yang keempat yaitu mu'alaf, yaitu golongan yang diusahakan untuk dirangkul, ditarik, dan dikukuhkan hatinya dalam keislaman disebabkan belum mantapnya keimanan mereka, atau untuk menolak bencana yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum muslimin dan mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Kemudian, menurut Umratul Khasanah, yang dimaksud mu'alaf di sini ada 4 macam, yaitu yang pertama, mu'alaf muslim, ialah orang yang sudah masuk Islam tetapi niatnya atau imannya masih lemah, maka diperkuat memberi zakat. Yang kedua, orang-orang yang masuk Islam dan niatnya cukup kuat, dan ia terkemuka di kalangan kaumnya. Dia diberi zakat dengan harapan kawan-kawannya akan tertarik masuk Islam. Yang ketiga, mu'allab, yang dapat membendung kejahatan orang kaum kafir di sampingnya. Yang keempat, mu'allab yang dapat membendung kejahatan orang yang membangkang membayar zakat. Selanjutnya yang kelima yaitu riqab. Menurut istilah syara', riqab adalah budak atau hamba sahaya. Budak dinamakan raqabah atau riqab karena dia dikuasai sepenuhnya oleh tuannya, sehingga dengan diberikan bagian zakat, tujuannya agar mereka dapat melepaskan diri dari belenggu perbudakan. Yang keenam yaitu gharimin. Gharimin itu adalah orang-orang yang terbebani oleh hutang. Ada 2 macam gharimin, yaitu orang yang terlilit hutang untuk kemaslahatan pribadi yang dibolehkan oleh syara', dan orang yang terlilit hutang untuk kemaslahatan masyarakat, seperti untuk merukunkan 2 pihak yang bermusuhan. Akan tetapi, jika orang yang terlilit hutang tersebut seperti orang yang berhutang karena akibat narkotika, minuman keras, judi dan sebagainya, mereka itu tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat. Selanjutnya yang ketujuh yaitu fisabilillah. Fisabilillah merupakan orang yang berjuang di jalan Allah tanpa upah dan ketidakseimbangan sesuai dengan perjuangan dan mempertahankan Islam dan kaum muslimin untuk mendapatkan hak beribadah, hak asasi manusia, serta memperjuangkan kebebasan beribadah bagi umat muslim. Yang terakhir, yang ke-8 yaitu Ibnu Sabil atau musafir, atau orang yang sedang dalam perjalanan untuk mencari akidah, ilmu, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, mungkin itu penjelasan dari saya tentang mustahik zakat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.